Pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Susanto Jaya berikut ini. Pak, kita lanjutkan lagi. Apa sih Pak yang membuat Bapak exciting dalam menjalankan bisnis ini? Ya, saya melihat ini dunia ini berkembang begitu cepat. Perkembangan yang paling cepat adalah di bidang IT. Sehingga hal-hal yang dahulunya mahal menjadi segera menjadi murah. Teknologi yang sudah lewat menjadi segera menjadi usaha. Sehingga kita harus senantiasa belajar dan berinovasi. Nah, saya kira salah satu alasan mengapa saya exciting untuk mengelola dan memimpin metode data supaya metode menjadi lebih baik, karena saya ingin berinovasi. Inovasi itu selalu mencari cara lebih baik untuk menghadapi tantangan baru. Nah, kemudian khusus di tahun 2013 setelah kita berdiskusi dengan para pemegang saham, kita melihat metode data perlu dibawa ke suatu gelombang mutakhir yang lebih jauh lagi. Nah, kita merasa perlu adanya peluncuran new corporate culture, atau kultur perusahaan. Sebenarnya baru itu lebih kepada untuk fine tuning lah. Gak mungkin hal-hal nilai yang baru yang datang dari di mana antah berantah kita masukkan. Nah, corporate culture yang baru itu sebenarnya kita adopsi daripada salah satu pemegang saham kita yang sudah sukses, Bapak Insinyur Ciputra. Ya, dia di Ciputra Group itu punya corporate culture itu IPE. Integrity, Professionalism, dan Entrepreneurship. Nah, integrity itu adalah kultur pertama dan yang utama. Ya, jadi sebenarnya apa sih integritas? Sebenarnya adalah mudahnya beretika, jujur, loyal kepada perusahaan, loyal kepada perusahaan. Dan dalam tataran korporasi itu sebenarnya kita melaksanakan yang disebut dengan good corporate governance. Itu integritas. Nah, yang kedua profesionalitas. Sebenarnya kita senantiasa meningkatkan yang namanya knowledge, skills, and competency. Sehingga kita menjadi pilihan pertama bagi para pelanggan, dan kita selalu menjadi yang dipilih untuk menghantarkan teknologi kepada masyarakat Indonesia luas. Ya, jadi metode data dikenal tuh karyawannya adalah IT profesional yang handal dan yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kurang baik kita perbaiki. Yang ketiga, Pak, ini berarti banyak tantangan juga gitu ya Pak ya? Baru diluncurkan tahun ini. Banyak karyawan masih bingung, logonya dia bilang kurang bagus. Saya kira logo corporate culture ini kita bukunya baru ini, ada 3 logo. Pertama integrity, kedua professionalism, 3 entrepreneurship. Kadang-kadang logo itu kan bukan menjadi yang paling penting. Sebenarnya yang lebih utama adalah semangat energi yang ditularkan, yang dipancarkan itu yang saya anggap sebagai seperti kayak semangat daripada Pancasila. Pancasila kan semua orang hafal, gitu ya, ingat lah, kalau nggak ingat bukan warga negara Indonesia yang baik. Yang integritas, profesionalisme mereka mudah menyerap karena tidak terlalu sulit karena sudah ada. Yang baru ini yang sedikit merupakan hal yang baru, biasa hal baru sulit, itu entrepreneurship. Entrepreneurship itu kan karyawan bilang, Pak, saya kan belum menjadi pemilik modal, bukan menjadi pemegang saham, tapi mungkin gini, entrepreneurship itu sebenarnya ingin dipancarkan semangat, jiwa yang bergelora, senantiasa mencari ide yang baru, kemudian mencari peluang-peluang bisnis baru, berani mengambil keputusan, dan kalau gagal bangkit lagi, gitu. Nah, apa sih yang namanya entrepreneurship? Sebenarnya itu terdiri dari kreativitas dan inovasi. Kreatif belum tentu inovatif, tapi inovatif pasti kreatif. Nah, dan itu yang masih menjadi tantangan gitu ya Pak ya? Yang saya tanamkan kepada para insinyur data dalam rangka kita menyemangati semangat entrepreneurship itu, kita ini menjadi seolah-olah pemilik dari perusahaan ini. Bagaimana kita memiliki perusahaan dan kemudian mengelola bisnis seolah kita pemilik modal. Nah, apa yang diharapkan yaitu inovasi. Nah, pertanyaan karyawan, Pak, apa bedanya inovasi? Apa bedanya kreativitas? Apa bedanya dengan entrepreneurship? Nah, saya jelaskan. Seperti katakanlah kalau misalkan seseorang membuat suatu topi,
yang bisa ada kacamata itu kreatif. Tapi inovatif nggak? Karena menurut saya tidak inovatif karena tidak ada yang mau beli. Nah kalau inovatif kita bisa ambil, artinya Pak, hal-hal yang baru selalu diterima di masyarakat. Ya kan? Jadi ada nilai bisnisnya. Nah pertanyaannya apa hubungan dengan entrepreneurship? Saya merangkaikan yang namanya tadi itu kreativitas sebagai suatu inti atau kemudian kalau yang namanya inovasi itu terbagikan molekul. Jadi ada molekul A, ada inovasi A, ada molekul B, ada inovasi di bidang B, ada molekul sub C, ada inovasi di bidang sub C. Nah inovasi di perusahaan ada bidang sumber daya manusia, keuangan, operasional, macam-macam ya, bergabung di dalam suatu senyawa. Nah, tadi ada unsur, ada molekul, ada senyawa. Senyawa yang paling mutakhir itulah entrepreneurship. Itu luar biasa kan. Nah, itulah yang saya tularkan kepada mereka data. Mereka sedikit terbengong-bengong. Tapi saya kira akan diterima dengan baik karena masyarakat metode data ini umumnya karyawan metode data itu umurnya berumur antara 20 sampai 35 tahun, paling banyak gitu. Jadi yang kayak saya seperti sudah di atas 40 itu sudah kurang banyak. Sudah kurang banyak. Jadi masih efektif ya Pak ya? Semoga tetap efektif. Ya. Pak, apa sih yang bikin Bapak selalu termotivasi gitu dalam menjalankan bisnis ini Pak? Nah, saya merasakan bahwa mencoba untuk selalu tidak berpuas diri dari berbagai hal, kecuali dalam hal kepercayaan saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya harus puas sama itu. Jangan nanti nggak puas lagi bingung. Nah, setiap hal yang saya lakukan, aktivitas baru, saya mencoba untuk belajar dan berupaya mencari yang lebih baik dan mencapai target-target lebih bagus. Contoh misalkan, katakanlah pada saat saya jadi CFO, saya kan harus banyak bergaul dengan para perbankan, dengan para prinsipal supaya bisnis metode bisa dikelola dengan baik, efisien. Namun saya sadari juga bahwa kalau menjadi CEO mau nggak mau saya harus bergaul dengan customer, dengan para prinsipal yang mereka adalah C-level. Dan C-level itu sering ketemunya di lapangan golf. Olahraga golf itu susah-susah gampang. Dibilang gampang enggak, dibilang susah sama sekali enggak, tapi lebih banyak susahnya. Jadi saya merasa tertantang, jadi harus belajar, dan saya anggap golf itu membuat kita lebih sabar, lebih tekun, lebih konsisten. Nah itulah yang saya anggap jadi tantangan baru saya, jadi selalu senantiasa tidak pernah ada selesai gitu. Jadi sekarang hobi main golf juga gitu ya Pak? Malah bisa mendapat juara juga. Gitu. Pak, siapa sih tokoh yang membuat Bapak itu selalu bersemangat? Kan pasti ada lah. Saya menyenangi seorang tokoh yang namanya Bung Karno. Saya anggap beliau itu pemikiran yang maju, kemudian universal, diterima di mana-mana, dan kalau dia berorasi, itu apa yang disampaikan masuk di kepala kita, dan kita itu semangat menjalankannya. Dan saya anggap beliau itu adalah suatu tokoh idola yang kita harus contoh hal baiknya. Manusia tidak pernah ada yang sempurna siapapun, tapi yang kita contoh baiknya. Saya anggap bukan itu suatu contoh yang baik. Magnetnya itu ya Pak ya. Pak Susanto, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Silakan Lisa. Pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Susanto setelah break yang satu ini.